Hai guys, apa kabar kalian hari ini? Aku harap baik-baik saja. Perkenalkan, aku Andre. Ingin membawakan alur film yang berjudul The Revenant. Film ini bercerita tentang seorang pemandu ekspedisi Amerika pemburu bulu binatang di era 1980-an yang bertarung sengit dengan beruang dan ditinggal untuk mati oleh rekan sekelompoknya. Tekad hidupnya muncul hanya untuk balas dendam saat anak satu-satunya mati dibunuh di hadapannya. Film ini diperankan oleh Leonardo DiCaprio. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita simak alur ceritanya. Let's go! Adegan berawal dengan suasana mencekam yang menggambarkan kerasnya alam Amerika. Kemudian, ada dua orang yang sedang berburu di hutan senyap. Mereka adalah ayah dan anak. Ayah anak ini memanggil nama anaknya dengan nama Hal. Kita panggil saja Budi. Tidak jauh dari sana, kawan-kawannya dari sebuah tim ekspedisi pemburuan yang dipimpin oleh Kapten Henry sedang baku hantam dengan sekawanan Indian yang ingin merebut kulit hewan yang susah payah mereka kumpulkan. Mendengar suara keributan dari jauh, ayah dan anaknya Budi bergegas menuju ke tempat tim ekspedisi perburuan. Di tempat kejadian baku hantam, ayah anak ini berteriak ke tim ekspedisi untuk segera menuju ke kapal mereka untuk menyelamatkan diri. Sambil mempertahankan diri, mereka menuju kapal. Sedang di sisi suku Indian, kita mendengar kepala suku yang berbicara kepada sesamanya. Ia sedang mencari putrinya dan akan menukar kulit hewan yang dirampas ini dengan mudah kepada orang-orang Prancis. Di atas kapal barulah kita tahu bahwa nama ayah anak yang berburu di awal cerita adalah Glass, dan kawanan Indian yang menyerang mereka adalah suku Ray. Glass menyarankan kepada mereka untuk meninggalkan kapal dan pergi ke benteng pertahanan dengan melalui jalur darat, karena suku Ray sangat menguasai sungai tempat kapal mereka berjalan. Sempat berdebat dengan salah seorang tim ekspedisi yang bernama Fitzgerald, kita panggil saja Jackie. Akhirnya Kapten Henry mengambil keputusan sama seperti Glass untuk melalui jalur darat dan meninggalkan kapal. Tentu ini membuat Jackie kesal. Di dalam perjalanan, ketika mereka sedang berhenti, Jackie bersungut-sungut kepada Kapten Henry. Ia juga mencoba untuk memprovokasi Glass. Dan dari perkataannya barulah kita tahu kalau anak Glass yang bernama Budi adalah anaknya yang diperoleh dari hubungannya dengan perempuan Indian dari suku Peone. Jackie sangat membenci orang-orang suku Indian. Ia menganggap orang-orang Indian adalah orang-orang biadab. Di tempat lain, benar saja seperti apa yang dipikirkan oleh Glass. Suku Ray berhasil menemukan kapal mereka. Mereka terus memburu sisa tim ekspedisi perburuan, karena berpikir salah satu dari kawanan Glass membawa putri kepala suku. Malapetaka timbul ketika seekor beruang grizzly menyerang dan melukai Glass. Kapten Henry kemudian memerintahkan kepada Jackie dan seorang pemuda yang bernama Bitger, kita panggil saja Eko, untuk menjaga Glass dan anaknya Budi, sementara ia mencari bantuan. Saat ia sekarat, Glass berhalusinasi tentang kehidupan lampaunya, tentang istrinya, dan ketika Budi anaknya masih kecil. Flashback cerita tentang bagaimana istrinya dulu tewas. Ia berjanji akan terus menjaga Budi anaknya. Sambil menunggu Glass yang sekarat meninggal, Jackie mempersiapkan makam Glass. Ketika Eko dan Budi sedang tidak bersama Glass, Jackie menawarkan kematian kepada Glass karena ia menganggap Glass adalah beban yang dapat membuat mereka tertangkap oleh suku Ray. Glass sempat setuju dengan Jackie agar ia mengakhiri hidupnya. Tetapi,
Ketika Jackie sedang berusaha melakukannya, Budi tiba-tiba muncul dan menjatuhkan, sedangkan Eko sedang pergi mengambil air. Di tengah pertengkarannya, Budi tewas ditikam dengan pisau oleh Jackie, disaksikan oleh kelas di hadapannya. Jackie menyingkirkan mayat Budi agar Eko yang sedang mengambil air tidak mengetahuinya. Sekembalinya Eko dari mengambil air, ia menanyakan di mana Budi berada, tetapi Jackie menjawabnya tidak mengetahuinya. Jackie mengajak Eko untuk meninggalkan tempat itu segera, karena ia merasakan ada Sukure yang datang. Tetapi Eko bertanya bagaimana dengan Budi dan Glass. Jackie menjawab, Budi mungkin sudah mati tertangkap oleh Sukure. Lalu ia menyeret Glass untuk dikubur. Setengah tubuh Glass sudah dikubur. Eko coba untuk menghalanginya dengan mengatakan ia belum mati. Kita sudah berjanji akan memberikan pemakaman yang layak. Tidak setuju dengan Eko, Jackie pergi meninggalkannya. Karena merasa takut, Eko ikut mengejar Jackie meninggalkan Glass yang setengah terkubur. Ia juga sempat meninggalkan air minum untuk Glass. Glass yang sekarat dengan susah payah merangkak dari kuburnya untuk memastikan Budi yang mati ditikam oleh Jackie. Setelah berduka, Glass mencoba untuk bertahan hidup. Bergerak dengan merangkak dan menyeret kakinya, ia berusaha berjuang untuk mempertahankan hidupnya. Sedangkan Jackie dan Eko pergi mencari rombongan Kapten Henry. Jackie dan Eko sampai di desa Indian suku Injun yang sudah ditumpas. Tanpa sepengetahuan Jackie, Eko memberi makan seorang suku Injun yang tersisa secara diam-diam. Saat malam hari, Glass bertemu dengan seorang suku Peone yang keluarganya sudah habis ditumpas oleh orang Indian suku Sioux. Glass diberi makan dari korban buruannya. Keesokan pagi, setelah cukup mengenal satu sama lain, mereka berkuda bersama. Ia mengobati Glass dengan caranya. Jackie dan Eko berhasil tiba di benteng pertahanan tim ekspedisi pemburu Amerika. Jackie berbohong bercerita bahwa Glass sudah mati dan Budi pergi menghilang. Mereka sudah memberikan pemakaman yang layak untuk Glass. Mendengar semuanya, Kapten Henry memberikan upah mereka sesuai dengan kesepakatan. Setelah Glass terbangun dari pengobatannya, ia sudah melihat temannya tewas digantung oleh kelompok ekspedisi Prancis yang juga menyandra seorang perempuan Indian yang tidak jauh dari tempatnya. Glass secara diam-diam bermaksud mencuri kuda dari kelompok ekspedisi Prancis. Saat ia beraksi untuk mencuri kuda, ia mengambil kesempatan ketika kapten rombongan ekspedisi lengah, sedang asik esek-esek dengan wanita Indian yang disandra. Glass dengan pistol milik kapten itu yang digeletakkan di tanah mengancamnya dari belakang. Walaupun sempat ketahuan oleh rekan-rekan kapten ekspedisi Prancis, ia berhasil kabur membawa pistol dan seekor kuda mereka. Dari peristiwa ini, wanita Indian yang disandra oleh tim ekspedisi Prancis tadi berhasil juga kabur, walaupun ia tidak bersama dengan Glass. Ketika Glass tertidur, ia kembali bermimpi tentang istrinya. Di saat ia bangun, Glass nyaris tertangkap oleh orang Indian suku Re yang sedang mencari putri kepala suku. Ia dan kudanya jatuh ke jurang. Salju yang dingin membuat Glass membelah dan mengeluarkan isi perut kuda serta masuk ke dalamnya supaya ia dapat bertahan dari dinginnya salju. Keesokan harinya, Glass berhasil selamat bertahan dari dinginnya salju dan keluar dari perut kuda, dan kemudian kembali melanjutkan perjalanannya untuk balas dendam akan kematian anaknya. Di benteng pertahanan ekspedisi pemburu Amerika, ada seorang pemburu berkulit putih yang sedang meminta bantuan untuk bertahan hidup. Setelah diinterogasi, ia bukan salah satu dari tim ekspedisi Amerika, yang mengharuskannya membayar jika ia ingin mendapat makanan. Ia mengeluarkan apa saja yang ia miliki. Di antara barang yang ia keluarkan ada botol minuman Glass yang terjatuh
ketika Glass berhasil mencuri kuda dari tim ekspedisi Prancis. Eko yang melihat botol minuman ini segera mengenalinya dan berkata mungkin ini milik Budi. Jackie yang melihatnya mulai waspada dan dengan diam-diam mulai melakukan pergerakan. Mendengar semua informasi ini, segera Kapten Henry memerintahkan kepada rekan-rekannya untuk bergerak menyelamatkan Budi. Di dalam pencarian Budi, mereka berhasil mendapatkan Glass dan membawanya ke benteng pertahanan. Di sini Kapten Henry sangat marah. Ia mencari Jackie untuk dihukum karena ia selama ini sudah ditipu olehnya. Akan tetapi Jackie sudah kabur dan membawa uang yang ada di brankas Kapten Henry. Eko tidak luput dari kemarahan Kapten Henry karena ia merasa ditipu. Dengan perasaan yang bersalah, Eko menjelaskan bahwa ia tidak bersekongkol dengan Jackie. Ia juga ditipu. Glass menjelaskan kepada Kapten Henry bahwa Eko berkata jujur, ia tidak bersalah, ia hanya mengikuti perintah. Mendengar semua informasi dari Glass, keesokan harinya Kapten Henry dan Glass pergi mengejar Jackie. Di tengah perjalanan mereka berpisah agar dapat menemukan Jackie. Kapten Henry berhasil menemukan Jackie, tapi sayang ia tewas di tangan Jackie. Glass berhasil menemukan Jackie. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Akhirnya Glass berhasil mengejar Jackie di dekat sungai dan perkelahian pun terjadi. Glass berhasil mengalahkan Jackie saat dia ingin mengakhiri nyawanya. Dari sisi yang lain ia melihat orang Indian Sukure yang dekat di situ. Glass teringat akan perkataan temannya orang Peone yang mengobatinya bahwa pembalasan itu adalah milik Tuhan. Ia melepaskan Jackie yang sekarat hanya terbawa arus air. Sukure yang melihat itu mengambilnya dan membunuhnya. Selanjutnya rombongan Sukure yang ada di situ melalui Glass begitu saja. Dengan berharap-harap cemas, Glass memperhatikan mereka satu persatu. Di antaranya ia melihat gadis Indian yang ia selamatkan dari rombongan ekspedisi orang Prancis. Di sini kita tahu selama ini Sukure yang mengejar mereka hanyalah ingin menemukan putrinya yang hilang. Dan putrinya ternyata yang menyandera adalah tim ekspedisi Prancis. Sedangkan Sukure menjual kulit binatang hasil rampokan ke tim ekspedisi Prancis. Tidak dijelaskan selanjutnya apakah Glass mati atau tidak. Yang kita lihat, kembali Glass berhalusinasi tentang istrinya yang senyum kepadanya dan pergi.